terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan keluar. Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu, betul? Betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingatin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Musadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Ini rekaman, sebarkan, saudara. Fahmi Tamami dulu didirikan untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amanat Kiai Haji Hasim Muzadi, itu amanat Kiai Haji Zainuddin MZ, itu amanat Kiai Haji Nur Iskandar Eski, saudara. Saya yang masih hidup, saya jaga itu amanat, saudara. Tahu-tahu sekarang, saudara, mau dijadikan sebagai kapal untuk membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Peneliti cukup segitu aja, peneliti. Bukan kalau diterusin ramai lagi nih. Jadi maaf Kiai Sobahus Surur, memang pengajian kita di sini begini. Ada baca kitabnya, ada burdahnya, ada qiyamnya tadi, tapi juga ada juga kritik-kritik faktual dan aktual. Kami nggak benci pemerintah, nggak. Kami mengkritik untuk kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Kapolri segera diberhentikan, diganti dengan Kapolri yang baik, yang beriman bertakwa kepada Allah, yang gak diam kalau pengajian dibubarkan, yang gak diam kalau umat diadu domba. Kapolri yang betul-betul ingin menjaga keamanan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Insya setuju Kapolri diganti. Lagi pula udah kelamaan nih Kapolri, saudara. Udah kelamaan, saya jadi bingung kok. Boga nasab kemarin dibiarkan, orang yang maki-maki agama dibiarkan, semua kita laporkan, saudara. Abu Janda itu kita laporkan, Ade Armando itu kita laporkan. Siapa yang nggak dilaporkan? 70 lebih laporan kita buat ke Mabes Polri, saudara, supaya mereka yang hina ulama, mereka yang hina kiai, mereka yang bubarkan pengajian ditangkap, diproses. Tidak satu pun laporan diproses, saudara. Saya protes sekarang, maka itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, segera ganti Kapolri, Pak. Ganti, masih banyak jenderal yang baik, jenderal yang bagus, jenderal yang siap untuk bekerja buat bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Ya, bukan kita nggak proses, saudara, nggak dilayanin, saudara. Termasuk Fuad Monyet sampai sekarang nggak dilayani itu, saudara. Ujung-ujungnya rapat adat, saudara. Mau dimaafkan silakan, rapat adat silakan, laporan proses nggak ada diproses. Semua sudah kita laporkan, saudara. Siapa yang tidak kita laporkan? Yang menghina ulama kita laporkan, yang bubarkan pengajian kita laporkan, saudara. Yang menghina agama kita laporkan. Saat ini laporannya semua ada di Korlabi, saudara, koordinator pelaporan, saudara, untuk membela Islam, dipimpin oleh Pak Damar
damai Lubis, Hari Damai Lubis, saudara yang memimpinnya. Udah, laporannya setumpuk kita punya, tidak ada yang diproses. Nah, saya berharap di pemerintahan Prabowo yang baru ini, saudara, semua pelanggar hukum harus diproses. Betul? Takbir. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari pejabat-pejabat yang kotor, pejabat-pejabat yang merusak, dikirim oleh Allah menteri-menteri yang baik, pejabat-pejabat yang baik, pejabat-pejabat yang mau bantu Bapak Presiden supaya negara ini menjadi negara yang baik. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya Roma Irama, Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola seluruh Indonesia, Fahmi Tamami, dengan ini ingin menyikapi pernyataan Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang menyatakan beliau membubarkan Fahmi Tamami. Tentunya dalam hal ini beliau sama sekali tidak punya kapasitas untuk melaksanakan hal itu. Karena Fahmi Tamami sebagaimana semua organisasi harus memperbaiki, memperbaharui izin dari Kumham secara periodik. Dan pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 ini SK dari Menkumham telah berubah bahwa pendiri tidak termasuk saudara Muhammad Rizik Syihab. Berarti sejak tahun 22 Ustadz Muhammad Rizik Syihab tidak lagi sebagai pendiri Fahmi Tamami. Dan perlu saya jelaskan bahwa sejak tahun 2007 di mana Fahmi didirikan di rumah saya, saat itu diantara dihadiri oleh Kiai Haji Zainul MZ dan teman-teman yang lain, juga Kiai Haji Hashim Mujadi Al-Maghfurlah mendaulat saya sebagai ketua umum dari tahun 2007 sampai sekarang. Sejak saat itu saya lah yang membuat judul Fahmi Tamami. Dan saya pula bersama Sekjen dan para ulama membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Fahmi Tamami. Tidak ada keterlibatan saudara Rizik Syihab untuk pembuatan Fahmi Tamami, logonya dan ADART semuanya saya dan teman-teman Sekjen, para ulama dan sebagainya. Tidak ada keterlibatan Muhammad Rizik Syihab. Kemudian Muhammad Rizik Syihab tidak pernah menghadiri rapat-rapat Fahmi Tamami dari 2007 sampai saat ini. Dan yang melantik Fahmi Tamami ke seluruh Indonesia adalah saya, Sekjen dan teman-teman dari Fahmi Tamami, tanpa hadirnya saudara Muhammad Rizik Syihab. Jadi tidak ada aktivitas Muhammad Rizik Syihab di dalam kegiatan Fahmi Tamami, kecuali sekedar menandatangani surat pendirian dulu pada tahun 2007 yang sekarang sudah berubah, tidak ada lagi beliau sebagai pendiri. Nah, oleh karena itu sebagai klarifikasi bahwa Fahmi Tamami alhamdulillah di Indonesia tetap solid, walaupun ada dinamika organisasi di Jakarta, itu sesuatu hal yang logis terjadi dalam organisasi massa, organisasi politik dan sebagainya. Dan akan segera kita melakukan reorganisasi di Jakarta. Dan untuk Fahmi Tamami di seluruh Indonesia tetap solid, dan goal kita adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.